Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah tabaraka wa ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama-tama perkenankan saya berwasiat buat diri saya sendiri dan buat jemaah sekalian. Mari senantiasa kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan sampai kita mati kecuali sebagai orang-orang muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam surah Al-Hujurat Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwah. Hanyalah sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Di dalam hadis sahih, di dalam hadis hasan yang hadis sahih, Nabi SAW katakan, al-muslim akhul muslim. Seorang muslim itu adalah saudara buat muslim yang lain. La yudhlimuh, nggak boleh dia menzalimi saudaranya. Wala yuslimuh, tidak boleh juga dia menyerahkan seorang muslim kepada musuh. Al-hadits, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kemudian di riwayat Tirmidzi yang berasal dari Abi Hurairah, hadisnya hasan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan al-muslim akhul muslim. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. La yakhunuhu wa la yakdzibuh. Karena saudara nggak boleh dia mengkhianati saudaranya. Wa la yakdzibuh, tidak boleh dusta kepadanya. Wa la yakhdhuluhu, nggak boleh dia menelantarkan atau tidak menolongnya. Kullul muslim alal muslim haram. Siap muslim haram buat muslim yang lainnya. Nggak boleh saling ganggu. Apanya? Irduhu wa maluhu wa damuhu. Kehormatannya, hartanya dan darahnya. Lalu Nabi katakan at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Kenapa kemudian Nabi katakan at-taqwa hahuna? Orang yang bisa menjaga ukhuwah sesama muslim itu orang-orang yang bertakwa. Bihasbi mri'in minasyarr, cukuplah seseorang itu orang yang jahat, orang yang buruk, ayyakhira akhahul muslim, kalau dia merendahkan, dia menghinakan saudaranya yang muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saya kira kita semua sudah tahulah, sudah paham tentang ukhuwah Islamiyah yang sering didengung-dengungkan, sering disampaikan oleh para khatib, oleh para ulama. Tetapi ketika kita dihadapkan kepada kondisi real, nah disitulah mulai ketahuan
mana yang benar-benar bertakwa, mana yang benar-benar mukmin, mana yang munafik. Kayak kejadian sekarang, saudara-saudara kita di Gaza, di Palestina mengalami seperti itu. Ini liyamizal khabith minat thayyib. Nanti tampak jelas perbedaan mana yang buruk, mana yang baik. Saudara-saudara kita menderita seperti ini, banyak nanti komentar-komentar sumbang yang keluar dari mulut orang yang mengaku sebagai orang muslim. Kadang-kadang dianggap tokoh, dianggap ustadz. Apa di antara komentar-komentar itu? Hijrah saja, tinggalkan Gaza, tinggalkan Palestina. Karena dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam waktu di Mekah juga hijrah ke Madinah, jadi masih lemah. Masyarul muslimin rahimakumullah. Rasul waktu di Mekah bukan karena lemah, karena belum diizinkan oleh Allah untuk berperang. Dalam peperangan-peperangan yang dijalani oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum, umat Islam itu lemah, tapi disuruh perang. Perang Badar 300 orang dari umat Islam, orang-orang kafir 1.000 orang. Perang Uhud, perang Khandaq dan lain-lain. Justru ketika jumlah umat Islam banyak, perang Hunain hampir saja umat Islam kalah. Dan kita diingatkan oleh Allah, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Dikasih semangat oleh Allah. Betapa banyak kelompok yang sedikit ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah, bisa mengalahkan kelompok yang banyak dengan izin Allah. Ini di antara komentar-komentar sumbang. Yang kedua, Hamas itu teroris, Hamas itu dan seterusnya bikinan Israel, asal ngejeplak ngomong. Saudara-saudaranya ngalamin begitu. Setiap ada konflik antara umat Islam dengan orang kafir, selalu komentarnya nyakitin kelompok Islam yang lain, orang-orang seperti ini. Keberpihakannya kelihatannya ke orang kafir. Ini yang kayak begini apa agamanya? Setiap ada konflik dimanapun, di negara kita, di negara lain, selalu komentarnya menohok, menyakitkan sesama muslim. Hamas ngalami begitu, dibilang teroris, dibilang bikinan Israel. Masya Allah. Apa buktinya? Paling tidak kita doakan lah. Nah di sini diuji. Liyamizal khabith minat thayyib. Biar tampak jelas perbedaan mana yang buruk, mana yang baik. Masyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, soal keberpihakan tadi. Al-muwalah, tentang wala dan barok akan tampak jelas juga ketika menghadapi kondisi-kondisi seperti ini. Dulu menurut riwayat Ibnu Jarir At-Tabari, Ubadah bin Samit datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia katakan, ya Rasulullah, inna awliya'i minal yahud kanat syadidatan anfusuhum. Ya Rasulullah, teman-teman saya dari kalangan Yahudi kanat syadidatan anfusuhum, kuat-kuat orangnya ya Rasul. Kathiratan silahuhum, senjata mereka banyak. Syadidatan syaukatuhum, kekuatan mereka dahsyat ya Rasul. Tapi sebetulnya saya hanya lahiriah saja, bermualah dengan mereka. Wa inni abra'u ilallahi wa ila rasulih. Saya berlepas diri di hadapan Allah dan Rasul. Min wilayati Yahud, daripada berwala kepada orang-orang Yahudi. Wala maulani illallah wa rasuluh. Tidak ada maula, tidak ada wali buatku kecuali Allah dan Rasulnya. Nah kemudian seorang tokoh munafik,
Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia katakan, lakinni la abra'u min wilayati Yahud. Inni rajulun la budda li minhum. Oh, kalau saya lain. Saya tidak kecuali harus menjalin hubungan dengan orang-orang Yahudi tadi. Begitu kata Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik ini. Lalu Nabi SAW katakan, ya Abul Hubab, wahai Abul Hubab, ara'aita alladhi nafastu bihi min wilayati Yahud ala Ubadah ibn Samit. Tahukah engkau berwala dengan orang-orang Yahudi seperti yang dilakukan Ubadah? Aku larang. Fahuwa laka dunah. Nah, yang kau lakukan lebih saya larang lagi. Nah, dalam kondisi seperti ini, kita tahu Zionis Israel dari dulu memusuhi umat Islam. Saudara-saudara kita di Palestina, agresor, penjajah dan seterusnya. Tapi ada juga tokoh-tokoh kita nunduk-nunduk datang ke sana, ngesor-ngesor ke sana. Alasannya 1001 alasan. Nggak punya harga diri. Orang-orang hina seperti ini, akidahnya digadaikan, ukhuwah Islamiyahnya digadaikan demi harta, demi kedudukan. Tunuk-tunuk, kata orang Jawa. Nggak punya harga diri, datang ke sana. Kalau sudah pulang ke tanah air, statementnya selalu menohok Islam dan kaum muslimin. Masyarul muslimin rahimakumullah. Kan sama alasannya dengan Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia bikin 1001 alasan. Oh, kita mesti begini, begitu, dan seterusnya. Sama persis alasannya. Masyarul muslimin rahimakumullah. Lalu Allah Subhanahu wa taala turunkan ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara auliya. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu jadikan Yahudi dan Nasrani sebagai aulia. Beberapa tahun yang lalu diperdebatkan ini. Aulia bukan pemimpin, teman dekat sama. Waliyun itu lafadz yang mustarak. Bisa anonim, bisa diartikan pemimpin, bisa diartikan teman dekat. Dilarang oleh Allah kalau kita ngaku beriman. Kalau dilanggar juga, ya berarti tidak beriman. Kemudian ba'duhum auliya'u ba'din. Sebagian dari mereka adalah wali buat yang sebagian. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Jadikan Yahudi dan Nasrani sebagai wali, berarti termasuk golongan mereka. Firman Allah ini, bukan omongan saya. Kufur dengan satu ayat ini saja berarti kufur dengan seluruh Al-Quran. Apapun alasannya. Masyiral muslimin rahimakumullah. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Sesungguhnya Allah tidak berikan petunjuk kepada kaum yang zalim. Fataral ladzina fi qulubihim maradun. Engkau lihat wahai Muhammad, orang-orang yang di hati mereka ada penyakitnya. Penyakit apa ini? Kekufuran, kemunafikan, keraguan. Yusari'una fihim, bersegera sambut mereka. Jadi kalau ada orang-orang yang kayak begitu sikapnya, berarti mentalnya mental orang munafik, mental orang yang ragu-ragu terhadap keyakinannya. Nggak boleh lihat orang Yahudi kuat, orang Nasrani kuat, dia nunduk-nunduk, ngesor-ngesor, nggak punya harga diri. Kemudian mereka katakan, yaquluna nakhsha an tusibana dairah. Kami takut kalau ditimpa petaka, bahaya, kita belum kuat, dan seterusnya. Al-ayat. Ini adalah firman Allah di surah Al-Maidah ayat 51 sampai 52. Masyarul muslimin rahimakumullah. Kemudian selanjutnya ada lagi pernyataan-pernyataan yang sangat merugikan buat umat Islam. Komentar-komentar sumbang tadi. Udahlah, kita jadi orang Islami yang penting sholat, makmurkan masjid Allah, ngaji, nggak usah mikirin yang begitu-begitu. Banyak yang kayak begini. Benar, kita harus sholat berjamaah dijaga, baca Al-Quran dijaga, masjid dimakmurkan, itu betul. Tapi bukan berarti nggak boleh mikirin yang begitu-begitu. Masyarul muslimin rahimakumullah. Di dalam Al-Quran, kata jihad itu semuanya konteksnya dengan perang.
Kecuali satu ayat saja yang ada di surah Al-Furqan ayat 52. Fala tuti'il kafirin wajahidum bihi jihadan kabira. Jangan kau taati orang-orang kafir wahai Muhammad, dan jihadilah dengan Al-Quran. Jihadilah mereka dengan Al-Quran jihad dan kabira. Jadi dakwai mereka dengan Al-Quran. Cuma satu ayat ini saja. Yang lain 20 ayat lebih di dalam Al-Quran, kata-kata yang diambil dari kata jihad itu konteksnya dengan perang. Kata-kata qital 20 ayat lebih. Lebih tegas lagi kalau qital. Kenapa ketika orang bicara perang kemudian semuanya pada terperangah? Tayamum, wudu, 2 ayat doang. Tapi qital jihad banyak di Quran. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Al-Hafidh Ibnu Asakir meriwayatkan Muhammad bin Ibrahim bin Abi Sakinah, dia katakan Ibnul Mubarak ada di Torosus, di Taras. Ibnul Mubarak itu salah seorang ulama dari kalangan tabi'i, ahli fikih. Kalau kita baca fikih pasti dikutip tuh qala Ibnul Mubarak, qala Ibnul Mubarak. Kita baca tafsir Quran juga qala Ibnul Mubarak, qala Ibnul Mubarak. Tapi beliau juga seorang mujahid. Dia katakan kepada Ibrahim ini, ditulis. Setelah ditulis, sampaikan kepada Imamul Haramain. Imamul Haramain waktu itu adalah Fudail bin Iyad. Lalu Ibrahim ini suruh mengantarkan surat kepadanya. Begitu dibuka, isinya adalah, ya abidal haramain, wahai abid di al-haramain, lau absartana, andai saja engkau lihat kami, la'alimta annaka fil ibadati tal'abu, kamu pasti tahu bahwa kamu main-main dalam ibadah kamu. Man kana yakhdabu khaddahu bidumu'ih, kalau ada orang yang membasahi pipinya dengan air matanya karena berzikir, karena sholat, ketahuilah fanuhuruna bidima'ina tatakhaddab, leher-leher kami berlumuran dengan darah. Awakana yut'ibu khailahu fi batilin, atau ada yang membuat lelah kudanya dalam urusan-urusan yang sia-sia. Ketahuilah fakhuyuluna yaumas sabihati tat'abu, di pagi hari kuda-kuda perang kami sudah lelah. Dan walaqad atana min maqali nabiyyina qaulun sahih, telah datang kepada kami sabda nabi kami, yaitu sabda yang sahih, shadiqun wa la yakdzibu, dia benar, dia tidak bohong. La yastawi hubaru khailillah fi anfimri'in, enggak sama debu kuda-kuda di jalan Allah yang mengenai hidung seseorang, wa dukhanu narin talhabu, dengan api neraka yang menyala. Hada kitabullah yantiqu bainana, ini kitab Allah bicara di antara kita. Laisa syahidu bimayyitin la yakdzibu, orang yang syahid itu tidak mati, Allah tidak bohong. Menangis Imamul Haramain Fudail bin Iyad ketika membaca surat itu. Lalu dia katakan, shadaqa Abu Abdurrahman, dia benar, wa nasahani, dia kasih nasihat aku. Kemudian setelah itu dia katakan kepada Ibrahim tadi, engkau biasa tulis hadis? Iya, saya biasa tulis hadis. Tulis. Haddatsana Mansur ibnu Mu'tamir an Abi Salih an Abi Hurairah anna rajulan qala, ada seseorang bertanya kepada Rasul, alimni amalan analu bi thawabal mujahidin fi sabilillah. Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku amalan biar aku menerima ganjaran seperti orang yang jihad di jalan Allah. Faqal, hal tasati an tusalli wa fala taftur wa tasum fala tuftir, bisa nggak kamu sholat terus nggak pernah berhenti, puasa terus nggak pernah berbuka? Dia katakan, saya nggak mampu lakukan itu ya Rasulullah. Inni aqafu an astati'u dzalik. Lalu Nabi katakan, fawalladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, lau tuwikta dzalik ma balagtal mujahidin, kalaupun engkau dikasih kemampuan oleh Allah lakukan hal itu, tetap engkau tidak bisa sampai kepada derajat, kepada pahala orang-orang yang berjihad di jalan Allah.
Ama alimta, apa engkau nggak tahu? Annal farasal mujahid, bahwa kuda perang, la yastunu fi tiwali, dia berjalan di tali yang diikatkan ke lehernya, diikatkan ke sebuah pohon atau lainnya, dia jalan ke situ muter-muter makan rumputan, itu dicatat sebagai pahala untuknya. Fayuktabu lahu bidzalikal hasanah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian Imamul Haramain bersiap untuk berangkat jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang menghadapi kondisi seperti ini, setidak-tidaknya doa. Kalau bisa ya keluarkan harta kita untuk membantu saudara kita. Jangan komentar-komentar yang nggak enak tadi, itu tidak keluar kecuali dari mulut orang-orang munafik. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan banyak manfaatnya buat diri saya dan jemaah sekalian. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sekali lagi saya berwasiat buat diri saya dan jemaah sekalian, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jaga, kita pelihara, kita pupuk iman takwa kita sampai menghadap Allah sebagai orang-orang muslim. Amma ba'du, fa inna Allah tabaraka wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihil musabbihati bi qudsihi. Faqala tabaraka wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat fayaqadiyal hajat. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma a'izzal islam wal muslimin ahlikil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din wa dammir a'da'aka suhyuniyin al-israiliyin mazik jam'ahum wa syaddid syamlahum wa zalzil aqdamahum wa alqi fi qulubihim ar-ru'ba innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin, Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin, Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin, Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin, Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin, Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Ghazzah, bi Filistin wa fi anha'il alam. Allahumma jami' kalimatal muslimin wa wahhid sufufahum li'i'la'i kalimatika ila yaumiddin. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wa amin rawatina wastur auratina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina al-mustafa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.